Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Indralaya yang beranggotakan saya, Tio Muhammad Pardomuan Alfarisi Simanjuntak. Saya Hani Julia Putri, saya Yosi Anggraini, Saya Kevin Andrewijaya. Akan menampilkan video mengenai protein. Berikut videonya. Baiklah, judul pada materi kali ini yaitu protein. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari pembelajaran ini ialah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan protein dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah materi. Protein berasal dari kata protos atau proteos yang berarti pertama atau utama. Protein merupakan komponen utama penyusun sel hewan atau manusia. Sel merupakan pembentuk tubuh, maka protein yang terdapat dalam makanan berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Protein merupakan molekul besar dengan berat molekul bervariasi antara 5.000 sampai jutaan. Protein akan menghasilkan asam-asam amino jika terhidrolisis oleh asam atau enzim. Ada 20 jenis asam amino yang terdapat dalam molekul protein. Asam-asam amino ini terikat satu sama lain dengan ikatan peptida. Komposisi rata-rata unsur kimia yang terdapat dalam molekul protein yaitu sebagai berikut: karbon 50%, hidrogen 7%, oksigen 23%, nitrogen 16%, belerang 0-3%, dan fosfor 0-3%. Untuk menentukan apakah bahan pangan mengandung protein, dapat dilakukan penentuan kandungan protein dalam suatu bahan makanan. Penentuan kadar protein dalam suatu bahan makanan ataupun minuman dapat diukur dengan beberapa metode, yaitu metode 1. Uji Biuret, 2. Uji santoprotein, 3. Uji koagulasi, 4. Uji denaturasi, 5. Uji sulfur, 6. Uji alkohol, 7. Uji larutan garam. Berikut adalah reaksi uji protein. Pertama, reaksi uji Biuret. Kedua, reaksi uji santoprotein. Reaksi uji protein selanjutnya yaitu yang ketiga, reaksi uji koagulasi, dan yang keempat, reaksi uji denaturasi. Yang kelima yaitu reaksi uji sulfur, dan yang keenam, reaksi uji alkohol. Yang ketujuh yaitu reaksi uji larutan garam. Selanjutnya adalah bahan. Bahan yang digunakan yaitu daging sapi, daging ayam, ikan, susu sapi, dan telur ayam. Bahan selanjutnya yaitu keju, tempe, dan tahu. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Prosedur kerja 1. Carilah dan pahami materi mengenai protein. 2. Temukan bahan makanan yang mengandung protein dan dapat dijadikan sampel dalam proyek ini. 3. Amatilah, kemudian videokan sampel yang menjadi objek video. 4. Edit video yang didapat dengan sebaik mungkin. Untuk memahami lebih lanjut mengenai materi protein, simaklah video berikut. Berikut adalah beberapa pangan sumber protein. Yang pertama yaitu susu, kemudian daging ayam, lalu ikan, kemudian daging sapi, telur, dan keju.
Berikut adalah sumber protein nabati. Ada tempe dan ada tahu. Susu sapi diketahui mengandung protein yang tinggi. Dalam setiap 900 ml susu sapi terkandung 7 gram protein. Telur ayam mengandung protein yang tinggi. Dalam setiap 100 gram telur ayam mengandung sebanyak 12,6 gram protein. Setiap 100 gram dada ayam terkandung sebanyak 28 gram protein. Dalam setiap 100 gram ikan bawal terkandung 19 gram protein. Dalam setiap 100 gram keju mengandung 21 gram protein. Dalam setiap 100 gram daging sapi mengandung 30 gram protein. Dalam setiap 100 gram tahu mengandung 8 gram protein. Dalam 100 gram tempe mengandung 19 gram protein. Selanjutnya adalah pembahasan. Protein dalam sumber pangan memiliki beberapa fungsi bagi tubuh manusia. Fungsi protein antara lain 1. Sebagai sumber energi. 2. Membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. 3. Membentuk antibodi. 4. Menjadi alat transportasi bagi senyawa-senyawa kimia untuk melewati aliran darah serta keluar masuk sel tubuh. Agar fungsi protein dapat berjalan dengan baik, asupan protein pun harus memadai. Acuan asupan protein sesuai usia seperti berikut. 1. Balita memerlukan 10 gram per hari protein. 2. Anak usia sekolah 6-12 tahun memerlukan 9-13 gram per hari protein. 3. Remaja pria memerlukan 52 gram per hari protein. 4. Remaja putri memerlukan 46 gram per hari protein. 5. Pria dewasa memerlukan 56 gram per hari protein. 6. Wanita dewasa memerlukan 46 gram per hari protein. Sumber pangan protein terbagi menjadi protein hewani yang berasal dari hewan seperti daging ayam, serta protein nabati yang berasal dari tumbuhan seperti tempe. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan, protein merupakan salah satu makromolekul yang penting untuk tubuh manusia. Setiap rentang usia memiliki kebutuhan protein yang berbeda-beda setiap harinya. Sumber protein terdiri dari sumber protein hewani yang berasal dari hewan seperti daging ayam, daging sapi, telur, susu, dan ikan, serta sumber protein nabati yang berasal dari tumbuhan seperti tempe dan tahu. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.